semuanya? Puji Sehat Tuhan, ya? baik. Oke. Baiklah, teman-teman sekalian, kita akan mulai ibadah kita ya malam ini. Dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Ya, baik. Shalom Bapak Pendeta, Ya, shalom. Ibu Singlian, Bapak Sianto, James, Ibu Marta, Pak Hendy, Ibu Angel, Ibu Sinta, Ibu Meliawati, Bapak Marsio, Cindy, selamat malam. Puji nama Tuhan. Ya, untuk kuasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua, sehingga di malam hari ini selaku persekutuan CLCC kita boleh ada lagi mengucap syukur pada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang sudah kita semua terima alami dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini, dan kita boleh ada lagi dalam ibadah Zoom di malam hari ini. Kita percaya Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita, dan kita percaya ada mujizat yang akan terjadi bagi kita yang berkenan kepadanya lewat ibadah yang kita lakukan. Yang percaya melambaikan tangan Praise God. dan memberi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih-kasihnya bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Baik. Adapun susunan acara ibadah kita pada malam hari ini, host Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua, worship leader sampai dengan pembicara Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri, doa prophetik oleh Ibu Singlian dari Surabaya, pengumuman oleh Ibu Eka Lydia dari Surabaya, dan doa berkat oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita tenangkan hati dan seluruh hidup kita, dan kita berikan perhatian dalam yang sungguh lewat ibadah yang kita lakukan di malam hari ini, karena kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita semua. Amin. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan setia menjaga kami, memelihara kami, memberkati kehidupan kami baik jasmani maupun rohani di sepanjang hari ini. Dan di malam hari yang indah ini, selaku persekutuan CLCC, kami boleh ada lagi duduk di bawah kaki Tuhan di rumah kami masing-masing untuk datang kepadamu, menyenangkan Engkau dalam lewat pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai makanan rohani, minuman dalam kehidupan kami. Untuk itu, Roh Kudus pimpin, bimbing, sertai dan berkati. Urapi akan hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbunan MA, berikan hikmat pewahyuan yang datang dari sorga buat hamba-Mu, supaya isi hati Tuhan boleh disampaikan buat kami semua dan menjadi berkat untuk kami. Roh Kudus pimpin kami, bimbing kami, sertai kami, berkati kami, supaya kami memahami kehendak-Mu lewat firman yang kami dengar, dan mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Teman-teman kami yang masih ada di luar, yang belum masuk di Zoom ini, Tuhan Roh Kudus bekerja buat mereka, mengingatkan mereka dan berikan mereka jaringan yang baik
untuk mereka boleh masuk dalam ibadah Zoom yang kami lakukan pada saat ini. Awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini, Tuhan, Engkau hadir dan memberkati kami sekalian. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya, dengan hormat Bapak Pendeta, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Meli Hukubun, host kita yang luar biasa. Baiklah Bapak Ibu sekalian ya, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus yang luar biasa dan sangat mengasihi kita sekalian ya. Oke, kita akan memuji Tuhan lewat pujian ini. Dia Bapa yang kekal, Dia berikan kita juga hidup yang kekal. Amin ya. Dan kasih-Nya juga kekal, kerajaannya juga kekal. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, Pak Hendy, apakah ibunya sudah sampai? Mamanya sudah nyampai? Sudah Pak John, Oke. tadi pagi Pak John. Oke, Iya. mamanya ada di situ? Ini kebetulan Dedi itu lagi ada di rumahnya Angel. Oke. Mungkin besok nanti tak kenalkan dengan Pak John Baik. ya. Ya, terima Baik. kasih. Iya, Berkati Pak Handi. Oke. Terima Baiklah, kasih. salam ya buat mamanya. Mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Baik Pak John. Haleluya. Oke, Haleluya. Engkau Bapa yang kekal dan sangat mengasihi kami semua. Terima kasih Yesus. Mari kita katakan di hadapan Tuhan. Kasih-Nya sempurna bagi kita semua. Katakan, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkan untuk dapat memanggil Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu luar biasa di atas kayu salib. Mari nyatakan cinta-Mu kepada Tuhan. Terima kasih-Nya. Katakan, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Katakan sama-sama, Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk
dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Katakan sekali lagi, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari sembah Tuhan, Engkau baik. Angkat suaramu dan sembah Yesus malam hari ini. Oh Bapa yang kekal, kasih-Mu besar, anugerah-Mu melimpah di dalam hidupku. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Ku datang sujud menyembah. Haleluya, haleluya. Mari berjumpa dengan Tuhan malam ini. Temui Dia malam hari ini. Carilah wajahnya, wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sujud menyembah, mengalir kuasa-Mu di tempat kami. Jamah hati kami Tuhan, jamah hidup kami. Yesus, oh Yesus, haleluya. Kasih-Mu besar, anugerah-Mu Tuhan, ku diselamatkan. Mari bersyukur kepada Tuhan buat segala kasih anugerah-Nya. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Dia yang telah menyembuhkan penyakitmu, Dia telah mengampuni segala dosamu, Dia telah menolong engkau hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Bawa kami lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Tenggelam kami dalam sungai Roh-Mu. Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Menikmati kasih-Mu Tuhan di dalam hadirat-Mu. Yesus, penuhkan hatiku dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tidak pusing kerja, hidup Haleluya. suka-suka, kok bisa tidak pusing mendapat penghasilan? Adalah Kita akan dengan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya. Sebelum kita akan dengar firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Bapa yang kekal yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, kita akan naikkan satu pujian bagi Yesus yang luar biasa di malam hari ini. Dia Tuhan sungguh hebat, sungguh dahsyat ya. Kita nyanyikan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita sekalian. Betapa baiknya Tuhan ya.
Haleluya, anugerahnya melimpah bagi kita sekalian. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kalau gunung batu kami, kota benteng kami, kepadamu kami percaya Tuhan. Terpujilah Yesus Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Amen. Goodness of God. Kita pujikan pujian ini sebelum kita akan mendengar firman Tuhan ya. Oke. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbalik, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sama-sama. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu Tuhan, suara-Mu tuntunku lewati api. Dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari nyanyikan sama-sama. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mari katakan sama-sama di nama Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Mari nyatakan sama-sama. Sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik.
punya kebaikan-Mu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita ya untuk kita akan mendengar firman Tuhan malam ini. Dan kepada sahabat kita, Pak Handi akan berdoa terlebih dahulu ya untuk firman Tuhan sebelum kita akan mendengarnya. Shalom. Ya, shalom. Silakan Pak Handi. Iya, baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga, pada hari ini, Andi mengucap syukur telah mengikuti Zoom pada malam hari ini yang dipimpin oleh Bapak Pendeta John. Dan sebentar lagi kami semua akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta John. Semoga firman yang disampaikan akan menjadi yang bisa kita pahami dan bisa kita mengikuti seperti yang Bapak Pendeta John sampaikan. Ya, Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang akan disampaikan semoga menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang di surga. Haleluya. Amin. 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 Praise God. Terima kasih Pak Handi. Doa yang sangat indah ya. Sudah dinaikkan di malam hari ini. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Memberkati Pak Handi. Dan Ibu Angel. Di mana Ibu Angel? Ibu Angelnya lagi ke kamar mandi dulu, Pak John. Oke, baik. Ya, oke. Praise God. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita akan sama-sama ya merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus sungguh baik. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Amin ya. Suami tidak baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Istri tidak baik, Tuhan Yesus baik ya. Anak tidak baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, orang tua tidak baik, Tuhan Yesus baik. Mertua, menantu tidak baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Majikan tidak baik, bos tidak baik, pimpinan tidak baik, Tuhan Yesus tetap baik ya. Cucu tidak baik, tetap Tuhan Yesus baik. Emak engkong tidak baik, Tuhan Yesus tetap baik ya. Tuhan Yesus sayang kita sekalian, karena itu Dia tidak ingin satupun yang binasa, yang melainkan semua beroleh hidup yang kekal, everlasting life. Dan malam hari ini kita sudah ada di dalam sebuah wadah yang namanya Everlasting Life ya. City Everlasting Life Community Church. Itulah gereja CLCC, saudaraku. Oke, kita akan sama-sama malam hari ini akan merenungkan firman Tuhan ya. Saya percaya bahwa apapun keadaan saudara hari ini, biarlah tetap kita semua berkata Tuhan Yesus baik ya. Meskipun keadaan tidak baik, keuangan tidak baik, ekonomi tidak baik, bahkan kesehatan tubuhmu tidak baik, tetap berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Dia baik dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya ya. Saudara-saudara, itu yang patut kita banggakan, yang patut kita syukuri saudaraku, atas segala kebaikannya dalam kehidupan kita sekalian. Oke, kita akan perhatikan malam hari ini sebuah renungan firman Tuhan akan kita sama-sama akan memperdengarkan ya, akan menyimak, dan Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini buat kita sekalian. Haleluya. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Saya ingin cek dulu, Bu Weli di sana gimana situasinya, amankah? Tidak ada stimulus yang mengganggu? Tidak ada, aman. Oke. Haleluya, sebentar. Ini ada video-video yang masuk ya. Ya, ini kadang-kadang bikin berat ini. Oke. Saya hapus dulu videonya nih. Saking banyaknya, jadi harus dihapus dulu ya, supaya tidak mengganggu pertemuan ibadah kita malam hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke.
Berarti aman ya di sana Kota Jayapura, Papua ya, Bu Weli? Ya, Pak Pendeta. Haleluya. Oke, baiklah, kita akan memperhatikan firman Tuhan ya. Malam hari ini tema kita sepanjang tahun 2024 ini adalah, siapa yang tahu tema kita tahun 2024 tentang apa, saudaraku? Tentang kemuliaan Allah ya, atau kemuliaan kekal. Dalam bahasa Inggris disebut everlasting glory. Haleluya. Oke, kita akan lihat sama-sama sebuah firman Tuhan ya. Malam ini kita tanpa terasa kita sudah tiba di serial yang ke-175 ya. Oke, kita akan lihat saudara-saudaraku ya. Oke, kita akan lihat kemuliaan Allah ya dalam keajaiban Tuhan. Nah, ini dia. Kemuliaan Allah dalam keajaiban Tuhan itu pasti ada. Haleluya. Mari kita lihat nats Alkitab kita terambil dari Yesaya 49 ayat yang ke-8. Yesaya 49 ayat yang ke-8 yang berbunyi, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Amin. Amin. Ketika saya merenungkan ayat firman ini, saudaraku, Tuhan bicara secara pribadi kepada saya, dan itu membuat saya tersentak, tersentuh, dan saya benar-benar sudah diberkati dengan ayat ini, yang sungguh meneguhkan hati saya, menguatkan iman saya, dan saya percaya Tuhan, aku percaya ayat ini sungguh hebat dan luar biasa. Ya, apa yang Tuhan katakan? Tuhan bilang, beginilah firman Tuhan, itu yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Pada waktu aku berkenan, pada waktu apa saudara? Aku, Tuhan berkenan. Apa yang terjadi kalau Tuhan berkenan? Aku akan menjawab engkau. Malam hari ini siapa yang doanya belum dijawab Tuhan? Kalau sekiranya engkau berkenan dan Tuhan berkenan akan hidupmu, maka Tuhan katakan, aku akan menjawab engkau. Ya. Dan pada hari aku menyelamatkan dari segala bahaya, musibah, segala hal yang buruk sekalipun. Tuhan bilang, aku akan menolong engkau. Katakan amin. Berapa banyak saudara malam ini siap terima pertolongan Tuhan? Yang siap terima pertolongan Tuhan, lambaikan tangan tinggi-tinggi dan katakan amin. Dan kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Dokter tidak bisa menolong menyembuhkan penyakitmu, Tuhan bisa menolong menyembuhkan penyakitmu. Katakan amin. Ya, saudaraku, orang tua tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong orang tua, menantu tidak bisa menolong mertua, mertua tidak bisa menolong menantu, suami tidak bisa menolong istri, istri tidak bisa menolong suami, anak tidak bisa menolong orang tua, tapi Tuhan bisa menolong engkau dan saya. Katakan amin ya. Karena itu taruh imanmu kepada Tuhan Yesus malam hari ini ya. Aku akan menolong engkau, aku akan membentuk, aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi apa, saudaraku? Menjadi perjanjian bagi umat manusia. Umat manusia itu ada di mana? Ada di bumi. Ya, ini kita belum ke sorga, kita masih di bumi, saudaraku. Karena itu selama engkau ada di bumi ini, lakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Supaya engkau tidak menyesal suatu hari ketika engkau ada di sorga. Dan yang paling mengerikan kalau orang tidak ada di sorga, alias apa? Dia dibuang ke dalam neraka. Oleh karena apa, saudaraku? Dia melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Ya, saudaraku. Saudara kasih Tuhan dikatakan untuk membangunkan bumi kembali. Ya, siapa yang di bumi? Manusia, saudara dan saya. Untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Katakan ini pasti terjadi. Dan saudara pastikan malam ini engkau adalah bagian dari pergerakan Allah ini. Dan mari taati Tuhan supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah dalam keajaiban Tuhan. Kita butuh yang namanya keajaiban Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam keajaiban Tuhan itu ya. Haleluya. Praise God. Saudara-saudara terasa Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan dalam keajaiban Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang percaya yang berkenan. Amin. Untuk apa, saudaraku? Untuk melakukan misi Tuhan dan memperlihatkan keajaiban bagi umat manusia. Di mana umat manusia? Di bumi, saudaraku. Ya, amin. Dan saya berdoa supaya malam hari ini setiap orang yang hadir, Tuhan pakai engkau untuk memperlihatkan keajaiban Tuhan. Ya, di bumi bagi siapa? Umat manusia, saudaraku.
Ini hebat sekali dan kita bisa pelajari malam ini dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 3. Kemarin kita sudah menyelesaikan Kisah Rasul 27 ya Saudaraku. Tadi pagi kita baru selesai menamatkan ya Kisah Rasul 27 dan malam ini kita masuk di Kisah Rasul 28, kita bahas ayat 1 sampai ayat 3. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tentu akan menggembirakan hati kita sekalian. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini Saudara, kita banyak belajar tentang sesuatu yang membuat kita mengerti Saudara, ya. Karena ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa Saudara-saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam keajaiban Tuhan. Nah, siapa dia? Mari kita lihat. Saudaraku, siapa orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keajaiban Tuhan? Mari kita lihat ya. Dia adalah orang percaya yang memiliki apa Saudaraku? Memiliki 3S. Nah, apa itu 3S? Saudara-saudaraku, malam ini S yang pertama, saudaraku, itu adalah dia adalah orang yang selamat, ya. Selamat dari apa? Selamat dari bencana laut. Dalam bahasa Inggris preserve, ya, preserve. Saudara-saudara, mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 28 ayat 1. Kisah Rasul 28 ayat 1, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Amin. Amin. Bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Sebelumnya mereka nggak tahu itu pulau apa, saudaraku. Karena itu bagi mereka masih asing, masih baru. Bagi mereka belum pernah ke situ. Dan setelah mereka tiba di situ, baru mereka tahu itu Pulau Malta. Namun sebelum mereka tiba di pulau itu, saudaraku, mereka selama 2 minggu itu terkatung-katung, terombang-ambing, saudaraku. Mereka terapung-apung di atas lautan, saudaraku. Bahkan sampai mereka tidak sempat makan selama 2 minggu karena mereka harus bertahan, mereka harus bertarung dengan gelombang laut yang begitu besar. Tapi oleh anugerah Tuhan, mereka selamat dari bencana laut, saudaraku, ya. Tadi pagi, Bapak Ibu, saya sampaikan juga bahwa mereka kalau mencoba untuk terjun ke dalam laut, mereka pasti mati. Yang pertama, itu ancaman. Yang kedua, kalaupun sampai mereka loncat ke dalam laut, mereka akan dibunuh, saudaraku. Wow, mengerikan sekali. Soalnya sama Tuhan, tapi oleh karena nasihat Rasul Paulus yang didorong oleh inspirasi ilham Roh Kudus, sehingga akhirnya kepala pasukan itu tidak jadi membunuh para tahanan dan mereka semua selamat, ya. Dan Paulus sarankan mereka yang bisa berenang, mereka berenang duluan, dan kemudian disusul oleh mereka yang belum terlatih bisa berenang, mereka akan menyusul, dan semuanya akhirnya selamat dari bencana laut. Saudara-saudara, inilah yang Tuhan mau kita pahami malam hari ini, ya. Preserve. Suatu ini adalah bicara tentang preserve, ini bicara tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Saudara-saudaraku, ada banyak musibah bahaya yang sedang mengintai kita semua. Tapi kita ada sampai hari ini kita diselamatkan. Ini benar-benar saudaraku, karena anugerah Tuhan. Katakan amin, ya. Saudara, kalau kita mau cerita tentang bagaimana Tuhan meluputkan kita dari bahaya maut, saudaraku, bukan cuma di laut, di darat pun bahaya maut itu mengintai, saudaraku. Yang namanya musibah, kecelakaan, itu sudah menanti kita semua. Tapi kita ada hari ini anugerah Tuhan, ya. Puji Tuhan, Ko Anto punya kesaksian. Dokter mengatakan bahwa ini nyawa sambungan, ya, saudaraku. Saya juga sama, ya, nyawa sambungan. Kalau bukan Tuhan, sudah tinggal kenangan aja. Tapi puji Tuhan, saudaraku, ini yang patut membuat kita bersyukur, ya, saudaraku. Kemuliaan Allah, ya, saudara, kita lihat di dalam apa, saudaraku? Di dalam yang tadi kita bicarakan itu, saudaraku, ya. Ini hebat sekali, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita patut syukuri. Nah, orang-orang yang biasanya dia selamat dari bahaya maut, dia orang yang paling banyak berterima kasih, paling banyak kamsianya kepada Tuhan, paling banyak matur nuwunnya kepada Tuhan, ketimbang orang-orang yang tidak pernah mengalami bahaya maut, saudaraku. Mereka kurang berterima kasih kepada Tuhan, ya. Mereka ya biasa-biasa saja. Mereka dengan Tuhan, ya, kalau lagi mood, oke, mereka lakukan. Tapi kalau tidak lagi mood, soal mereka tidak akan lakukan, ya. Itu beda dengan orang yang sudah pernah mengalami peristiwa diselamatkan dari bahaya maut, itu benar-benar cintanya makin kuat kepada Tuhan, ya, saudaraku. Nah, ini yang Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita ajaib, ya. Keajaiban Tuhan terjadi, saudaraku, ya. Sebagai terbukti mereka selamat dari bahaya maut, ya, di dalam laut. Itu S yang pertama. Mari kita lihat S yang kedua. Haleluya. Siapakah orang yang mengerti, saudaraku, kemuliaan Allah dalam
keajaiban Tuhan. Mari kita lihat. Yang kedua, siapa dia? Ini dia. Haleluya. Yang kedua, dia adalah orang yang ini, saudaraku. Punya S yang kedua. Apa itu S yang kedua? S yang kedua itu, saudaraku, dia mengalami sambutan hangat, ya. Dari mana? Dari penduduk, ya. Dari penduduk Pulau Malta. Nah, dalam bahasa Inggris disebut hospitality atau warm, ya. Hospitality itu adalah sambutan dan warm itu hangat, saudaraku. Mari kita akan lihat Kisah Rasul 28 ayat yang kedua. Kisah Rasul 28 ayat yang kedua, penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Amin. Oh, saudara-saudaraku, Paulus dan teman-teman yang ada di kapal, mereka bukan cuma mengalami ancaman, musibah, malapetaka, mereka bukan cuma nanti tenggelam dalam lautan. Tuhan lindungi mereka setelah mereka keluar kapal itu, mereka di daratan pun mengalami dingin yang luar biasa, ya, di Pulau Malta ini. Tapi puji Tuhan, di sana ada orang-orang yang menyambut mereka, saudaraku, ya, menyambut mereka dengan sambutan hangat, ya, dari penduduk setempat, hospitality warm, saudaraku. Nah, saya percaya, saudaraku, kalau kita lihat orang yang dalam kesusahan, dan ketika kita menyambut mereka, Bapak Ibu, tanpa kita sadari, itu dia sama saja dengan menyambut ada malaikat yang datang, ya. Apalagi hamba Tuhan, saudaraku, seperti Paulus yang diurapi Tuhan. Dan ketika orang menyambut dengan baik, itu sama dengan mereka menyambut kehadiran Tuhan, ya. Saudaraku, ini luar biasa. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Ini tentang keajaiban Tuhan. Jadi Paulus dan orang-orangnya ini mereka mengalami sambutan hangat luar biasa. Yang ketiga, saudaraku. Nah, kita lihat yang ketiga, siapakah dia? Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keajaibannya. Nah, ini dahsyat sekali. Saudaraku, dia adalah orang yang telah sembuh secara ajaib, healing atau miracle, ya, saudaraku. Healing itu kesembuhan dan miracle itu adalah mujizat. Mari kita lihat. Kisah Rasul 28 ayat yang ketiga. Kisah Rasul 28 ayat ketiga, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Oh, lagi-lagi, saudara-saudaraku, ini luar biasa, saudaraku. Ancaman lagi, saudara. Bukan cuma dari lautan, bukan cuma dari dinginnya, saudaraku, di malam hari. Tapi ini juga ada ular beludak, ya, ular beludak, ular yang berbisa, saudaraku. Bahkan Alkitab berkata apa? Lalu menggigit tangannya. Saudara-saudara, biasa kalau orang digigit ular, nah itu sesuatu yang akan membahayakan dirinya karena racun ular itu cepat masuk dan masuk ke dalam darah manusia yang digigit ular itu, dan dia akan menyebar ke seluruh tubuh, dan dalam beberapa waktu kemudian orang itu akan kejang-kejang dan akhirnya dia mati, saudaraku, ya. Itu mengerikan, saudaraku. Jadi ular berbisa ini mematikan sekali, saudaraku. Nah, karena itu kita lihat, ya, ternyata kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, pertanyaannya apakah Paulus meninggal setelah digigit ular? Ternyata tidak, saudaraku. Wow, ini dahsyat. Jadi yang ketiga, saudaraku, ini keajaiban Tuhan. Jadi siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keajaiban Tuhan? Dia adalah orang yang telah sembuh secara ajaib, ya, healing, miracle. Dari apa? Dari bahaya gigitan ular ini, saudaraku. Nah, saya berdoa malam hari ini ketika mengalami situasi-situasi yang membahayakan dirimu, bahkan juga dokter mungkin berkata tidak ada obat menyembuhkan penyakitmu, atau dokter bilang ini penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Tapi ingat Bapak Ibu, bahwa kemuliaan Allah ada di dalam keajaiban Tuhan. Dan Tuhan sampai hari ini masih melakukan keajaibannya. Katakan amin. Berapa banyak sudah percaya bahwa Tuhan masih melakukan keajaibannya? Lambaikan tangan. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu tetap percaya. Sekalipun dokter vonis macam-macam, engkau tidak bisa disembuhkan. Ini obatnya mahal. Kalaupun ada obat, mahal sekali. Tapi ingat Bapak Ibu, kuasa kesembuhan, miracle, healing itu datang dari Tuhan yang sanggup menyembuhkan engkau dan saya. Katakan amin, ya. Jangan takut Bapak Ibu. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ini dia hasil yang pertama. Nanti saya akan jelaskan tentang Pulau Malta ini, ya, saudaraku. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi?
Dia menikmati apa? Dia menikmati keindahan Pulau Malta. Amin. Kita lihat ya. Kisah Rasul pasalnya yang ke-28 ayat 1. Kisah Rasul 28 pasal 28 ayat 1. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Demikian, amin. Bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Ada yang pernah dengar nama ini, Pulau Malta? Ada yang pernah pergi ke Pulau Malta? Ada yang pernah menikmati keindahan Pulau Malta? Mirip-mirip ya, seperti nama Marta ya. Ini Malta, cuma beda L dengan R, saudaraku. Nah, nanti saya akan jelaskan. Saya pelajari, saudaraku, apa itu Pulau Malta dan apa istimewanya, saudaraku. Saya pelajari, saya cari, Bapak Ibu, ternyata ada 10 ya. 10 tentang fakta unik ya dari Pulau Malta ini. Nanti kita akan lihat sebentar ya. Haleluya, praise God. Oke. Ya, ini dia. Mari kita lihat, ini fakta unik ya tentang Pulau Malta. Kalau saudara belum pernah ke sana, sebelum pernah lihat Pulau Malta, paling tidak saudara bisa dengar dulu ya. Saudara bisa dengar dulu. Yang pertama, saudara, sejarah Pulau Malta itu terkenal karena apa? Sejarah yang kaya ya. Malta memiliki sejarah yang sangat kaya dengan jejak budaya yang berasal dari berbagai peradaban, termasuk Fenisia, Romawi, Arab, dan Ksatria, Santo Yohanes, ya, saudaraku. Ini yang pertama, fakta unik yang pertama. Yang kedua, saudaraku, Pulau Malta ini adalah tempat pembuatan film, ya, saudaraku. Jadi orang syuting film yang bagus-bagus, tempatnya, view yang indah itu kebanyakan ambil di Pulau Malta, ya. Tempat pembuatan film Pulau Malta sering digunakan sebagai lokasi syuting untuk film dan serial TV terkenal, termasuk Game of Thrones dan Troy, saudaraku. Ini jadi fakta unik yang kedua. Ya, mari kita lihat fakta unik yang ketiga, saudaraku. Nah, Pulau Malta ini, di Pulau Malta ini dia ada gunung bersejarah, yaitu Gunung Malta, ya. Dan dia memang dingli, ya, cliff itu memang dingin sekali di pulau itu. Dia merupakan titik tertinggi di pulau ini dan menawarkan pemandangan spektakuler ya ke samudra Mediterania, saudaraku. Jadi luar biasa indah sekali Pulau Malta ini ya. Oke, itu fakta yang ketiga. Mari kita lihat fakta unik yang keempat, saudara-saudara. Di Pulau Malta ini, saudaraku, bahasa resmi yang mereka pakai di Malta adalah bahasa Malta, ya, yang merupakan satu-satunya bahasa Semit. Nah, Semit ini adalah bahasa dari orang-orang keturunan dari Abraham, ya, Abraham keturunan Semit itu, saudaraku, yang menggunakan alfabet Latin, saudaraku, ya. Oke, itu fakta yang keempat. Yang kelima, dari segi arsitektur, saudaraku, Pulau Malta ini arsitekturnya megalitik ya. Malta memiliki situs-situs megalitik tertua di dunia, termasuk di Gancia Temples yang berasal dari sekitar tahun 3600 sebelum Masehi ya, saudaraku. Yang keenam, fakta yang keenam itu museum unik ya. Dia terkenal di situ, museum unik ya. Pulau ini memiliki museum ilmu pengetahuan warisan Malta yang menampilkan koleksi yang mengagumkan dari artefak prasejarah hingga artefak Romawi. Ini terkenal sekali di Pulau Malta ini. Lalu yang ketujuh, saudara, ya, dari segi tradisinya Pulau Malta ini, saudara-saudara terkasih Tuhan, tradisi religius, Malta adalah salah satu negara paling religius di dunia, dengan mayoritas penduduknya yang adalah Katolik Roma, ya. Jadi mayoritas sana Katolik Roma di Pulau Malta, saudaraku. Kemudian yang ke-8, saudara-saudara, itu adalah terkenal dengan karnavalnya yang megah, saudaraku, ya, melebihi karnaval yang ada di negara kita Indonesia ini. Karnaval Malta adalah salah satu perayaan terbesar di pulau ini, menampilkan pawai kostum yang berwarna-warni dan pertunjukan musik, ya, indah sekali di Pulau Malta. Kemudian
Yang kesembilan, perairan yang jernih. Jadi tidak ada yang keruh yang kabur, suatu ya, perairan yang jernih. Malta dikenal dengan perairan kristalnya yang ideal untuk menyelam, snorkeling. Pulau ini memiliki terumbu karang yang indah dan banyak reruntuhan kapal-kapal kuno yang sudah runtuh itu ada di dalam laut sana ya, Laut Malta itu. Saudara-saudara yang kesempuhan yang ke-10 ini kota yang bersejarah. Haleluya. Oke. Ini dia kota yang bersejarah, saudaraku ya. Valletta, ibu kota Malta, adalah salah satu kota terpencil di dunia yang diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO dan dipenuhi dengan bangunan-bangunan bersejarah yang menakjubkan. Ya, itulah sekitar saudara-saudara bisa mengenal tentang Pulau Malta ini. Oke, ya ini baru cuma 10 fakta. Sebenarnya ada banyak ya, tapi saya ambil hanya 10 dulu untuk kita bisa mengenal tentang Pulau Malta. Oke, sekarang kita akan lihat ya, kita lanjut. Hasil yang kedua sekarang, suatu kita lihat ya. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia disambut dengan ramah, ya, disambut dengan ramah. Di mana? Di Pulau Malta ini. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 28 ayat yang kedua. Kisah Rasul 28 ayat 2. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Amin. Amin, saudaraku ya. Ini luar biasa. Ini hal-hal yang positif dari kehidupan masyarakat di Malta dan bagaimana situasi dan keadaan iklim alam segala macam yang luar biasa. Nanti saya akan sampaikan besok itu tentang ada kejelekan dari orang-orang Malta. Kalau saudara ingin tahu nanti apa, nanti saudara bisa ikuti ya. Besok pagi saya akan sampaikan di sana. Ada kejelekan orang-orang Malta ya. Nah di situ. Oke, dan kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga ini dia, Bapak Ibu sekalian. Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia diselamatkan dari gigitan ular. Ular apa, saudaraku? Ular yang berbisa ya. Di sini dikatakan ular beludak. Kita lihat Kisah Rasul 28 ayatnya yang ketiga. Kisah Rasul 28 ayat yang ketiga. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak. Karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Oh, lalu menggigit tangannya. Jadi orang-orang Malta menyaksikan, saudaraku, tentang peristiwa itu. Wow, mereka berpikir bahwa sebentar lagi Paulus akan mati. Ternyata tidak ya. Nanti saudara mau tahu kisah itu, besok pagi saya akan sampaikan ya kelanjutannya, saudaraku. Dan itu adalah kejelekan orang Malta di situ. Dan akhirnya mereka luar biasa ya melihat bagaimana keajaiban Tuhan ya yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang di Pulau Malta itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, saudara masih ingat kisah tentang orang Israel ketika mereka ada di padang gurun, mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut. Saudara kasih Tuhan, mereka memberontak kepada Musa dan akibatnya apa terjadi? Tuhan izinkan ular-ular beludak itu, saudaraku, ular-ular yang berbisa itu langsung keluar dari tanah dan menggigit mereka dan mereka semua mati, saudaraku, ya. Dan akhirnya Musa disuruh Tuhan untuk membuat ular tembaga, saudaraku. Dan setiap kali mereka yang digigit atau dipagut ular berbisa, mereka melihat ular tembaga yang Musa buat itu, maka mereka tidak mati, artinya mereka hidup, saudaraku. Nah, ular tembaga ini adalah simbol atau lambang dari kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi ketika engkau mengalami berbagai macam serangan-serangan roh jahat dan mata saudara mengarah kepada Yesus yang mati di atas kayu salib, maka di situ engkau mendapatkan harapan, engkau mendapatkan jaminan akan kehidupan, keselamatan yang kekal daripada Tuhan. Amin ya. Dan nanti kita akan lakukan sebentar, Bapak Ibu. Kita akan menikmati perjamuan kudus, saudaraku. Malam ini, saudara-saudara sekalian yang sudah siap dengan roti dan anggur, saudara-saudara boleh angkat roti dan anggur ya. Di tangan kanan saudara, angkat roti dulu dan kita akan menikmati ya, saudaraku. Anggur perjamuan dan roti perjamuan. Kita pegang anggur, roti di tangan kanan kita. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, percaya malam hari ini
Tidak ada suatu pengorbanan Yesus yang sia-sia. Semua itu untuk kebaikan kita sekalian. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari sorga, yang memberikan kehidupan kepada semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa makan roti ini, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus." Bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, saudaraku, dengan iman ya. Oke, mari angkat anggur tinggi-tinggi. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa. Ada keselamatan, ada hidup yang kekal, ada kesembuhan, ada kemenangan atas iblis. Bukankah darah pengucapan syukur Yesus telah tertumpah di atas kayu salib? Dia telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yaitu Yesus anak domba Allah. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum, saudaraku. Haleluya. Oke, jadi kita akan berdoa dan Ibu Ong bisa berdoa ya buat firman Tuhan malam ini yang sudah kita dengar. Haleluya, praise God. Ya, Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu. Petang malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah memuji-muji namamu dan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Karena Tuhan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, Amin. terang bagi jalan-jalan hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, apapun segala persoalan dan masalah kita Tuhan, Engkau Tuhan sudah Amin. menyelesaikan kami ya Yes. Tuhan. Dan darah-Mu tercurah ya Tuhan, buat menebus segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Malam ini Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun Tuhan, segala dosa-dosa kami, Engkau sudah sucikan. Ya, Yesus. Engkau sudah putihkan kami seperti salju, ya, seperti bulu domba. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa. Dan Tuhan, anak-anak-Mu yang sakit malam ini Engkau Ya, sudah Yesus. jamah, Engkau Amin. sudah sembuhkan Amin. di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, yang kekurangan Engkau berikan Amin kecukupan ya dalam nama Tuhan. Yang Yesus. berbeban berat Tuhan, Engkau beri kelegaan Tuhan. Semua anak-anak-Mu Tuhan malam ini yang hadir di Zoom ini maupun yang tidak hadir Tuhan, kami Ya, serahkan di Yesus. dalam tangan-Mu. Satu Tuhan, satu persatu Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang berikan kekuatan dan kesehatan panjang umur Tuhan. Amin. Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Juga Pastor John ya Tuhan, kami Ya, serahkan Yesus. di dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun Tuhan, yang Pastor John Tuhan, beritakan Tuhan firman-Mu itu benar di hadapan-Mu dan semua kehendak-Mu ya Tuhan yang Ya, jadi Tuhan. Yesus. Dan biarlah Tuhan, Pastor John Tuhan, berikanlah kesehatannya, kekuatannya, sempurnakan selalu ya Ya, Tuhan. Yesus. Oh Tuhan, dia melayani Engkau pagi dan malam. Biarlah Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Apapun segala Tuhan persoalan dan masalah Tuhan, Engkau ya Tuhan yang membereskannya dan Engkau yang Amin. memberikan Tuhan. Apapun Tuhan, kekurangan dan kekurangannya, Engkau yang mencukupi Ya, semuanya. Yesus. Dan keluarganya Pastor John juga, Amin. keluarganya Bu Sinta, juga orang tuanya Bu Sinta, Tuhan ibunya dan juga bapaknya, berikanlah kesehatan dan Yesus. kekuatan selalu, sembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah Yehova Rafa. Ya, Yesus. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang Amin. berharap dan percaya kepadamu. Kami serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu semuanya ini ya Tuhan, anak-anak-Mu juga. Dan anak-anaknya Pastor John juga Ya, ya Yesus. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau beri hikmat, marifat yang daripada Engkau. Amin. Dan Tuhan, hikmat yang daripada Engkau. Dan Engkau Tuhan, berikanlah Tuhan kelulusannya, sekolahannya ya Ya, Tuhan, Yesus. studinya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Engkau yang menyediakan semuanya Tuhan, segala keperluan-keperluannya. Dan kami serahkanlah Tuhan, anak-anak-Mu juga, Pastor John juga ini ya Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan. Amin. Di dalam tangan-Mu Tuhan, kami percaya ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang sudah terhilang. Banyak jiwa-jiwa ya Tuhan, yang tidak mampu untuk melakukan hal-hal Ya Yesus. kebaikan-Mu ya Tuhan. Tapi kami satu yakin dan percaya Tuhan, Engkau tahu isi hati mereka ya Ya Tuhan. Yesus. Engkau yang selalu melingkupi, melindungi keluar masuknya ya Tuhan. Tudungi dengan tiang api dan tiang awan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau yang menyertai. Dan Engkau yang memanggil mereka kembali ya Tuhan. Untuk Tuhan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan doa-doa kami Ya, ini Yesus. hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Praise the memberkati Lord. Bu Ong. Terima kasih Ya, Bu Ong untuk terima doa yang sangat kasih. indah ya. Kasih tepuk tangan dulu Ya. yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bu Ong. Ya, amin. Amin. Salam buat Nathan dan Cecenya ya. Ya, betul. Amin. Amin. Ya, baik demikian pelayanan dari hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA untuk pujian penyembahan yang telah kita naikkan sama-sama di malam hari ini, dan firman Tuhan yang bertemakan kemuliaan Allah, keajaiban Tuhan, yang tentang 3 kebenaran, selamat dari bencana, sambutan hangat penduduk Pulau Malta, dan rendah sembuh secara ajaib. Itulah kuasa keajaiban yang Tuhan curahkan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar di malam hari ini memberkati kita, iman percaya kita terus bertumbuh kepada Tuhan, dan hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA terus diberikan pewahyuan, ilham datang daripada Tuhan lewat firman Tuhan yang selalu direnungkan siang dan malam, dan boleh dibagi buat kita semua menjadi berkat untuk pelayanan, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hambanya, berikan kesehatan dan kekuatan, berikan umur yang panjang, berkati keluarga, Ibu Sinta dan ketiga anak terkasih, semua keluarga besar dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan memberkati Bapak Pendeta dan keluarga. Dan terima kasih buat Bapak Andy yang sudah berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan doa, ya, bahkan doa peneguhan firman Tuhan yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, kita akan masuk di dalam doa prophetik kepada Ibu Singlian. Waktu disilakan Ibu Singlian. Ya, selamat malam. Terima kasih Bu Beli. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak John. Shalom. Ya. Kita akan bersama-sama doa prophetik bagi negara dan bagi bangsa, dan prophetik 2 untuk gereja CLC. Nggak boleh nakal ya. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi,
terorisme dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Siap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa prophetic 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Amin. Praise God. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang. Ya, sama-sama Pak John. Tuhan berkati. Oke, praise God. Ya, baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Singlian dari Surabaya yang telah menaikkan doa profetik di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih Ibu Weli. Tuhan berkati. Iya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Eka. Waktu disilakan Ibu Eka. Ya, terima kasih Bu Weli. Waktu yang sudah diberikan kepada saya. Shalom semua. Ya, shalom. Shalom. Untuk pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 dan di waktu malam pukul 7. Ibadat raya Minggu malam pukul 7 disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 30 Maret 2024 pukul 10 pagi bertempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Bu Sinta Ninik Sulistiawati di 085964277805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday, Bapak John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya, harap menghubungi Bu Sinta Ninik Sulistiawati. Demikianlah info gereja. Atas perhatiannya kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. 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 Praise God. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan
oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo atau Surabaya Selatan. Tuhan berkati Bu Lydia Eka. Amin. Oke, diaminkan ya oleh Pak Handi dan Bu Angel. Tuhan berkati ya kita semua. Oke, kembali kepada host kita malam ini. Ya, baik, terima kasih kami sampaikan buat Ibu Lydia Eka yang telah menyampaikan pengumuman di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, kita bersyukur karena berkenaan Tuhan kita sudah beribadah, sudah memuji, menyembah Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, tapi di dalamnya kita sudah boleh menikmati perjamuan kudus di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Adelce selaku koordinator ibadah malam ini untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Waktu dengan kepada Ibu Adel, disilakan. Ibu Adelce, disilakan. Oke, mohon maaf Bu Weli, dilanjut aja Bu Weli. Saya masih di jalan ini. Silakan Bu Weli. Tuhan berkati perjalanan tiba dengan selamat ya. Baik, dengan demikian kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua yang sudah beribadah pada malam hari ini dan memberkati setiap kita yang telah bertanggung jawab dalam pelayanan di malam hari ini. Tuhan berkati kita semua dan secara khusus hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang setia dan setia, bahkan setia untuk selalu melayani Tuhan baik pada pagi maupun malam, dan juga kepada setiap orang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta, memberkati keluarga besar dalam kehidupan hari lepas hari. Waktu selanjutnya kita akan menerima doa berkat. Dengan hormat disilakan Bapak Pendeta. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita ya di hadapan Tuhan. Mari Bapak, turunkan berkat-Mu untuk kami semua yang sudah hadir di malam ini. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati semuanya. Berkati juga Bu Weli Hukubun, berkati juga Bu Lydia Eka, berkati Ibu Sian Liang. Semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Berkati Bu Ong Kyo Kim, berkati juga Pak Handi, Tuhan berkati semua yang hadir malam ini. Pak Sianto, dalam nama Yesus kami doakan juga untuk putrinya, cucunya, anak Yosefin, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Pola penyembuh dan kami percaya oleh beliau Yesus, cucu dari Ko Anto sudah disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Ibu, Bapak yang malam ini cucunya siapa yang sakit, kita satu dalam doa sepakat dalam nama Yesus. Mengalirlah aliran kesembuhan untuk setiap pria dan wanita, setiap orang percaya malam ini yang cucunya sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami juga doakan dalam nama Yesus untuk pergumulan-pergumulan yang anak-anakmu miliki malam ini. Kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan engkau. Tuhan juga sembuhkan Bu Ong Kyo Kim dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan Ibu Weli Hukubun. Tuhan sembuhkan juga Ko Anto. Untuk bagian jari kelingking, jari kanan, kiri, semua disembuhkan tulangnya dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan juga Ibu Lydia Eka. Tuhan sembuhkan juga Pak Handi dan Bu Angel. Persiapan pernikahan mereka akan berjalan dengan baik. Tuhan sembuhkan juga Ibu Sian Liang. Tuhan sembuhkan juga Ibu ADC. Tuhan sembuhkan juga Pak Mauricio. Tuhan sembuhkan semua yang hadir, Ibu Meliawati, Bu Sinta. Tuhan sembuhkan semua yang hadir malam hari ini. Tidak ada satupun yang diluputkan Tuhan. Terima kasih Bapak, percaya Engkau mendengarkan doa kami semua di malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu sedang mengalir malam ini. Aku percaya dalam nama Yesus persoalan-persoalan di
bagian-bagian yang lain yang belum terselesaikan di bagian keuangan, bagian ekonomi, bagian pekerjaan, karir, bisnis, bahkan juga dalam hubungan-hubungan di antara suami dan istri, anak, orang tua, menantu, mertua. Kami doakan malam ini semua bisa berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Kami doakan juga Pak Handi dan Bu Angel yang akan persiapan untuk menikah di bulan ini. Tuhan sertai semua dapat berjalan dengan baik. Kami doakan juga pernikahan dari Ibu Shirley di Jerman pada bulan Agustus. Kami berkata semua boleh berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Feli, putri Ibu Indriani, akan menikah di bulan Desember bersama calon suaminya Christian. Tuhan sembuhkan dia sehingga acaranya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Juga Tuhan sembuhkan Bu Marta malam hari ini juga. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan memberi engkau anugerah yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, terima berkat, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tuhan berkati semuanya. Tuhan Bu Weli, Bu Ong Gyoki. Tuhan berkati ya, Andi. Tuhan berkati ya, sama-sama Pak Moris. Mantu, Tuhan berkati ya. Amin. Ya, berkati Eka. Iya, makasih. Berkati ya. Oke. Semuanya. Semuanya Tuhan berkati ya. Beli, terima kasih buat pelayanannya. Semangat Bu Beli ya. Oke, sekalian buat DC, Tuhan berkati semuanya. Sampai jumpa lagi. Andy, Angel, Terima kasih Pak John buat doanya. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati. Bu Andy, Johan, Silian, Bu Adel, Tuhan berkati. Shalom buat semuanya ya. Pak Bruri. Oke. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi. God bless you all. Selamat malam semuanya. Oke, Pak Andi, salam buat Mama ya. Buat Mama Pak Andi ya. Oke, Tuhan berkati semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Ya.